Selamat datang di Before Eat, podcast yang ngebahas tentang sejarah makanan yang ada di seluruh dunia. Yes, masih sama gue Zil Karim pastinya. Hari ketiga di Yogyakarta. Yes, travel food udah hari ketiga aja nih di Jogja nih, gak kerasa ya. Nah, hari ketiga ini gue sengaja ngerem dulu nih. Enggak ada itinerary yang padat, cuma mau napas, menikmati pagi di sawah. Kenapa ya? Sawah-sawah di Jogja itu kayak itu tuh berasa healing yang sebenarnya gitu. Kadang kita perlu berhenti biar nggak kehilangan arah ya kan. Jadi napas dulu bentar gitu kan. Jadi nggak capek-capek banget gitu. Bener-bener healing dan ya gimana ya, travel food banget gitu. Ada jalan-jalannya, ada makannya pastinya. Nah, udah menikmati sawah di pagi hari, pas rada siangan gitu, gue gerak dikit nih ke Hamzah Batik buat cuci mata. Ngelihat kerajinan tangan di sini, itu tuh bikin sadar kalau estetika Jawa itu sangat sophisticated banget. Habis itu istirahat total, tipis-tipis aja tuh jalan-jalan ya kan, simpen tenaga buat malam harinya nih. Karena malam ini gue ke Malioboro lagi. Malam di Jogja itu tuh lebih hidup. Tapi sebelum ke Malioboro, gue mampir dulu ke angkringan. Dan kalau di Jogja, kopi jos itu hukumnya wajib. Ngomongin tentang kopi jos itu dulunya kopi ini tuh dipopulerkan oleh Likman di dekat stasiun Tugu. Nama jos itu bukan sekedar gaya-gayaan, tapi suara jos yang muncul pas arang panas dimasukin ke dalam gelas kopi. Nah, pertanyaannya, kenapa harus arang yang masuk ke dalam kopi? Secara kimiawi, arang panas menetralisir keasaman kopi, bikin rasanya lebih soft dan ada sensasi smoky yang lebih unik. Sekarang bahkan ada versi dinginnya nih, cold brew ala angkringan gitu. Ide, karena dulu tuh kayak kalau minum kopi jos itu kayaknya cuma panas doang gitu. Dan pas gue minum sekarang udah ada versi dinginnya, kayaknya seru juga sih. Jadi gue nyobain yang dinginnya gitu kan. Nah, sambil ngopi, gue pesen nasi kucing. Kenapa namanya nasi kucing? Karena porsinya yang kecil, persis kayak porsi makan kucing. Sejarah angkringan sendiri dimulai tahun 1950-an ternyata oleh Mbah Karso di Kromo. Awalnya ini adalah tempat warga mencari makan murah di malam hari dengan menu sederhana, nasi bungkus, gorengan, dan sate-satean. Ini adalah simbol egaliter di depan angkringan. Orang berdasi dan tukang beca duduk di tikar yang sama, makan makanan yang sama. Tuh mama, Bapak dia. Nah, setelah makan, setelah ngopi, waktunya gue tempur di Malioboro. Kenapa malam hari di sini tuh lebih hidup? Malioboro itu bukan cuma jalanan, dia adalah ruang sosial. Malam hari, lampu-lampu jalanan menghidupkan arsitektur kolonial yang ada di sepanjang jalan. Ada musisi jalanan, pelukis, dan pedagang yang bikin tempat ini punya energi yang enggak pernah tidur. Ini adalah living room bagi seluruh warga Jogja. Lirak-lirik dikit, ada gelato yang lagi rame nih. Gelato itu aslinya ternyata dari Itali. Teknik membekukan beda sama es krim biasa, lebih padat dan less fat. Masuknya tren gelato ke Jogja itu simbol kalau kota ini adalah kota pelajar yang sangat terbuka sama budaya global. Habis itu lanjutin jalan lagi ya kan. Habis jalan-jalan, makan es krim, jalan lagi. Nah, kalau ngomongin jalan pasti ada rasa lelahnya. Ya itu sih udah pasti. Nah, akhirnya obatnya tetap sama kalau di Jogja kalau gue nih ya. Obatnya adalah bakmi godok. Tapi ada satu yang bikin malam ini sempurna. Teh manisnya. Lo ngerasa gak sih kalau di Jogja itu tehnya tuh beda? Lebih pekat, lebih wangi, dan lebih nendang. Itu karena tradisi teh poci. Di Jogja, teh asli diseduh dalam poci tanah liat. Tanah liat itu menjaga suhu panas lebih lama dan memberikan aroma tanah yang khas.
Tehnya pun biasanya racikan teh melati yang sangat spesifik. Teh nasgite, panas, legi atau manis, kental atau kental. Perpaduan ini nggak bisa lo temuin di sembarang tempat. Ini hasil dari akumulasi budaya minum teh rakyat yang udah turun-temurun. 3 hari di Jogja, gue belajar satu hal. Kebahagiaan itu nggak harus mewah. Kadang cuma perlu nasi kucing, segelas kopi, dan sedikit sejarah di setiap suapannya. Tapi Jogja belum selesai ngasih kejutan buat Before Eat Travel Food. Alright, gue Zil Karim dan ini Before Eat. Karena setiap makanan punya cerita.